Start News, jendela informasi Anda. DPC dan fraksi PKB Mandailing Natal pembentukan pansus untuk kejelasan hukum. Aliansi Pemuda Bersatu minta DPRD Mandailing Natal mundur jika berpihak pada korporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau DPC PKB Mandailing Natal dan fraksi PKB DPRD Mandailing Natal menggelar rapat gabungan terkait tindak lanjut DPRD Madinah sebagai wakil rakyat dalam menyikapi kasus keracunan di PT SMGP yang menewaskan 5 warga Desa Sibanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi. Dalam rapat yang digelar di kantor DPC PKB Kabupaten Mandailing Natal di Galoga Penyambungan ini, diputuskan baik partai maupun fraksi PKB setuju dan mengajukan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk pansus keracunan gas H2S yang terjadi pada 25 Januari 2021 lalu. Miftahul Palah, anggota Komisi 3 DPRD Madinah dari fraksi PKB kepada Start News menyampaikan pembentukan pansus ini perlu karena sudah ada korban jiwa dan fraksi PKB akan mengupayakan agar pansus tersebut terwujud. Rapat gabungan fraksi PKB dengan DPC PKB Mandailing Natal. Alhamdulillah sudah satu keputusan bersama kalau fraksi PKB tetap akan mengajukan ada pandangan, ada pembentukan pansus. Pansus itu perlu karena mengingat sampai ada korban jiwa. Jadi kami fraksi PKB akan tetap mengupayakan hal itu. Alhamdulillah kita minta tetap berupaya, kita mengajukan, kita udah buat satu surat, kita udah tanya bersama fraksi, kita meminta kepada pimpinan DPR Kabupaten Mandailing Natal akan dibentuk pansus, apapun alasan akan dibentuk pansus. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Mandailing Natal, Khairuddin Paslah Siregar mengatakan, partai merupakan institusi atau lembaga politik dengan salah satu perjuangannya adalah mengadvokasi masyarakat. Terkait kejadian di wilayah kerja PT SMGP, PKB menginstruksikan fraksi PKB menjadi inisiator pembentukan pansus dan melakukan lobi dengan fraksi lain. Desakan pembentukan pansus ini jelas mantan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal ini agar kejelasan kasus dan proses hukum bisa berjalan dengan baik. Partai kan satu institusi, satu lembaga politik. Partai ini kan ada perjuangannya. Dia harus mengadvokasi masyarakat. Mengadvokasi masyarakat dengan kewenangan yang dia miliki. Jadi aturannya, partai itu misalnya menyerap bagaimana kondisi dan kejadian itu. Jadi terkait dengan tragedi PT SMGP yang menelan korban jiwa 5 orang lalu yang dirawat juga itu semuanya. Secara institusi partai kita mesti harus instruksikan itu kepada perwakilan kita di DPR. Kebetulan PKB Madinah itu di DPRD itu memiliki satu fraksi. Jadi kita sudah instruksikan itu, kita sudah rapat gabungan dilaksanakan di sini, kita mengeluarkan beberapa rekomendasi terhadap fraksi. Pertama, diinstruksikan kepada anggota fraksi itu untuk menginisiasi, menjadi inisiator pembentukan pansus itu, lalu berjuang dan melakukan lobby-lobby. Ketika nanti fraksi itu lalu disampaikan kepada pimpinan DPR secara mekanismenya diatur di sana, fraksi PKB itu mendorong dan berupaya agar berperan aktif melakukan advokasi itu dan mendesak terkait dengan apa yang menjadi rumusan dan keputusan di pansus mereka nanti, apalagi yang menyangkut dengan investigasi kesalahan, maloperasi dan juga di luar SOP itu nanti apa yang menjadi rekomendasi pansus itu. Kita harapkan itu adalah untuk kepentingan dan melindungi masyarakat kita yang ada. Kita tidak anti investasi,
Tapi kita menginginkan semua perusahaan itu harus melakukan SOP yang sudah diatur dengan ketentuannya sehingga tidak menelan korban. Jadi proses hukum itu harus dilaksanakan. Kita menginginkan itu ada kejelasan kasusnya, ada proses hukumnya. Seterusnya Pak, dari lambatnya pergerakan DPRD, dari partai sendiri kan ada 4 orang atau 1 fraksi di DPRD Madinah. Bagaimana Pak melihat apakah optimis dengan terbentuknya pansus ini? Harus optimis karena PKB bagian dari inisiator dari pembentukan pansus itu. Jadi anggota fraksi kita sudah melakukan lobby-lobby dengan fraksi-fraksi yang lain. Alhamdulillah sudah melebihi ambang batas ketentuan yang mengatur untuk mengajukan pansus. Itu bagaimana mekanismenya itu di sana, di DPR itu. Bamusnya, kemudian pembentukannya seperti apa itu diatur oleh tatipnya, mekanisme yang ada di sana. Jadi PKB itu sebenarnya sudah proaktif. Sebelum ini pun kita sudah mengajukan resmi surat kita dari fraksi kepada pimpinan yang di luar gabungan itu menyampaikan untuk dibentuk pansus dengan kajian-kajian yang kita miliki. Nah harapannya Pak terkait kalau misalnya pansus ini terbentuk, apa harapannya? Harapannya itu ada ketegasan secara hukum sama keseluruhan. Kalau salah itu tindak secara hukum. Itu kalau ada unsur pidana ya harus. Jadi tidak boleh mengambang begini. Kemudian ada penekanan nanti penjelasan dari pihak PT SMGP. DPRD itu adalah wakil dari masyarakat semua yang ada di Mandailing Natal yang memiliki wilayah teritorial itu. Pihak PT SMGP harus menerangkan itu sejelas-jelasnya, jujur bahwa pelaksanaannya seperti apa gitu, SOP-nya seperti apa, kemudian akses kita juga harus mengawasi itu sebagai wilayah yang kita miliki. Itu semestinya dijelaskan kepada pihak DPR. DPR itu menyampaikan nanti kepada masyarakat sterilisasi udaranya sudah seperti apa dan segala macam, itu harus dijelaskan. Itu yang paling penting dalam pansus ini. Semua dijelaskan, dia jujur. Kemudian tidak ada was-was lagi oleh masyarakat yang ada di sekitar itu untuk beraktivitas dia. Jadi udaranya udah bagus, tidak terpapar lagi H2S-nya itu. Paslah sangat optimis dengan pembentukan pansus ini, apalagi sampai saat ini syarat minimal pengajuan sudah dilewati. Ia berharap dengan adanya panitia khusus ini nantinya ada ketegasan hukum termasuk melihat adanya unsur pidana pada kasus tersebut. Kemudian adanya penekanan dari DPRD kepada PT SMGP agar menerangkan kejadian secara detail dalam pelaksanaan SOP yang diterapkan oleh perusahaan pada hari naas itu. Roy Adam melaporkan untuk Start News. Baik, kita ke berita selanjutnya mengenai Aliansi Pemuda Bersatu setelah pariwara berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. Bio-HSA ini juga bisa mengatasi berbagai macam penyakit loh, seperti diabetes, ambeien, darah tinggi, asam urat, jerawat, asma, darah rendah, TBC, dan penyakit kronis lainnya. Dan ada juga loh minyaknya. Ayo konsumsi obat jamu Bio-HSA. Kalau belum mencoba, mana tahu khasiatnya. Oke aja. Gratis Start FM dong, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Terima kasih masih bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Langsung saja kita ke berita yang terakhir. Masa Aliansi Pemuda Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Rabu 17 Februari. Mereka menuntut agar Pansus DPR Mandailing Natal segera dibentuk untuk mengetahui penyebab insiden gas beracun pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power di Desa Sibanggorjulu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang menewaskan 5 orang dan puluhan lainnya terpaksa mendapatkan perawatan intensif. Menurut Koordinator Aksi Faisal Caniago, PT SMGP sudah merendahkan martabat daerah Mandailing Natal karena tidak ada satupun dari pihak perusahaan yang mengaku bersalah atas insiden tersebut. Terima kasih telah menyaksikan
menyaksikan Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya Ika Rodia Putri mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News, jendela informasi Anda.